ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga. Tapi saya selalu bilang ini nanti pendaftaran KPU September 2023 itu masih 1 tahun 3 bulan lagi. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Artinya ruang bagi kita masih sangat cukup ya untuk menaikkan elektoral ini. Dan inilah momen 2024 ini. Ya. Dari 99 ke 2024 berarti kan 25 tahun. Ya, karena tadi sudah menyinggung pemilu 2004 yang sudah di depan 2024 sudah di depan mata. Jadi saya kira kalau saya baca ya, Bung Lamot ini banyak bicara soal koalisi partai menuju 2024. Dan saya kira Partai Golkar juga kan sedang mempersiapkan diri. Ketua umumnya didorong untuk menjadi presiden. Nah, sejauh mana persiapan Partai Golkar untuk mendorong ketua umumnya menjadi calon presiden? Ya, tentunya kan kita lihat konstitusinya Golkar ya, yang sudah diputuskan melalui Munas untuk mengusung Airlangga Hartarto untuk calon presiden ya. Saya kira semua kader ya, apalagi seorang pengurus struktural ya wajib untuk melaksanakan amanat daripada Munas itu sendiri. Itu dulu yang pertama. Dan itu solid ya? Maksud saya adalah karena itu diputuskan di Munas, maka kewajiban seluruh kader dan juga apalagi struktural kepengurusan harus memegang teguh terhadap keputusan Munas itu. Ya, jadi punya tanggung jawab moral untuk melaksanakan keputusan Munas itu. Itu yang pertama dulu gitu ya. Kalau dibilang solid, saya kira sekarang ini hampir 99% lah. Ya 1%-nya ada 2-3 orang lah. Ada riak-riak itu ya, biasa ya. Iya, pasti ada di lah. Politik itu biasa ya. Tidak ada ini. Nah, kemudian satu hal keunggulan daripada kita pada saat ini adalah telah berhasil membentuk koalisi Indonesia Koalisi Baru. Indonesia Bersatu. Dan Koalisi Indonesia Bersatu ini sudah mengantongi kurang lebih sekitar 23%. Artinya dari sisi presidensial threshold juga sudah mencukupi. Sudah aman. Tinggal bagaimana langkah berikutnya adalah meyakinkan PAN dan P3 untuk mengusung Airlangga sebagai calon presiden yang akan diusung berikutnya. Nah, kalau Partai Nasdem ini kan sudah secara gamblang mengumumkan meskipun 3 nama yang dimunculkan. Ya. Nah, kalau di KIB ini kira-kira kapan mulai memunculkan nama? Karena semakin lama nanti juga itu akan jadi masalah juga bagi KIB ini kan. Ya. Semakin cepat saya kira itu makin baik karena berkaitan dengan konstelasi partai-partai yang lain. Itu gimana? Ya, kalau kita lihat kan pengurutan yang sekarang ini, katakanlah Nasdem ini memang sudah menyebut nama 3, tapi kan kita belum melihat ke arah mana koalisi Nasdem karena Nasdem sendiri kan belum cukup, belum membangun koalisi ya? Belum presidensial threshold-nya belum cukup. Jadi dia butuh teman lah, teman koalisi. Malah saya menduga nanti Nasdem ini bisa jadi bergabung dengan KIP gitu ya. Oh gitu. Untuk mengusung pasangan calon yang disepakati bersama gitu ya. Nah, begitu kemarin kita lihat juga pergerakan PKB dengan Gerindra. Walaupun sifatnya sampai saat ini masih informal, ya belum formal, tapi paling tidak sinyal-sinyal mereka akan bekerja sama itu sudah ada. Ya sudah. Bahkan nama koalisinya sudah di Kebangkitan Indonesia Raya KIR, KIR. Gitu ya. Sebagai kompetitornya ada KIP, ada KIR gitu ya. KIR sama KIP gitu. Jadi kalau ingat KIR itu kita ingat mobil truk gitu. Ya? Jadi kalau saya dulu super truk ini Pak Sebastian itu harus setiap tahun harus ngurus KIR gitu ya. Jadi begitu kemarin pertemuan antara Prabowo dengan Caimin itu dibilang KIR. Saya ingat truk saya dulu waktu di Pelabuhan Tanjung Priok itu. Nah, artinya udah mulai mengkerucut lah ya. Jadi dari koalisi-koalisi yang ada, kita nggak tahu nanti apakah PDIP juga akan mengajak yang lain. Tapi kalau lihat petanya, ya siapa lagi yang akan diambil oleh PDIP ya, karena KIP sudah ada, tinggal PKS dan Demokrat dan Nasdem. Ya, Nah, apakah PKS dan Demokrat bergabung dengan PDIP?
ya menurut saya sih dia agak sulit bergabung. Kecuali kalau kemudian nanti Gerindra dan PDIP bergabung dipaksa karena koalisinya Nasdem dengan Demokrat dan PKS. Jadi kalau koalisinya kalau Nasdem ini berhasil mengajak PKS dan Demokrat, maka yang tersisa itu adalah tinggal PKB, Gerindra dan PDIP ya yang ada. Nah, makanya saya selalu bilang mungkin nanti ini 3 koalisi yang akan maju. Nah, makanya selalu kita dorong ini bagaimana paling tidak hari ini Pak Airlangga itu sudah punya teman koalisi. Itu dulu ya. Bagaimana langkah selanjutnya adalah KIP ini mengusung Airlangga. Itulah langkah yang paling sangat krusial ke depan yang harus kita dorong ya, kita dorong. Kemudian paralel juga bagaimana seluruh stakeholder Golkar harus mendorong elektoral Pak Airlangga. Ya, betul. Ada plus minus di antara calon-calon yang ada sekarang ini. Ya, kalau kita lihat, ya kita harus jujur, hasil-hasil survei sekarang ini memang masih di 3 besar itu adalah antara Ganjar, Anies, Ganjar dan Prabowo. 3 nama ini. Tapi saya selalu bilang ini nanti pendaftaran KPU September 2023 itu masih 1 tahun 3 bulan lagi. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Artinya ruang bagi kita masih sangat cukup ya untuk menaikkan elektoral ini. Nah, yang penting dilakukan ini adalah paralel. Bagaimana pengamanan tiket sudah, lalu kemudian langkah selanjutnya elektoral ini juga harus dikejar dalam waktu dekat ya, sehingga ada kenaikan elektoral. Nah, kemarin berita baiknya adalah ada salah satu lembaga survei merilis bahwa popularitas Airlangga itu naik dari 37% ke 47%. Nah, pertama kan popularitas ini tinggal kita konversi aja menjadi elektabilitas. Itulah kerja-kerja politik yang akan dilakukan oleh teman-teman Golkar untuk mengejar elektabilitas yang waktu tersisa 1 tahun 3 bulan sebelum pendaftaran di KPU. Itu yang harus dilakukan. Nah, kalau melihat peta-peta seperti itu ya ruang masih sangat terbuka untuk Airlangga, sangat besar. Tinggal bagaimana seluruh stakeholder Golkar ini bekerja keras untuk menaikkan elektoral beliau, termasuk kami juga di Dapil, karena saya juga di Dapil itu selalu menggaungkan terhadap pencalonan Pak Airlangga sebagai calon presiden, karena kita punya kader sendiri, ngapain kita usung yang non kader gitu. Betul, ya. betul. Jadi manfaatnya kita bisa dapat 2. Pertama adalah kalau Pak Airlangga ini berhasil sebagai seorang presiden, tentu manfaatnya bagi siapapun, bagi bangsa dan negara iya, dan juga bagi partai kita. Kalau kita lihat perjalanan ke belakang itu kan kita dari waktu ke waktu kan kursi kita kan semakin turun, walaupun kita masih di posisi nomor 2. Nah, tapi ini juga kan kita harus waspadai. Betul. Nah, karena itu ya, makanya kira-kira apa PR penting yang mesti dilakukan supaya KIP ini solid sampai nanti mengusung calon presiden. Lalu kemudian Bung Lamot selalu mengatakan bahwa ini KIP ini sedang dalam masa pacaran. Nah, gimana caranya supaya koalisi ini tetap solid, lalu kemudian sambil pada saat yang sama segera menentukan siapa calon presiden. Ini untuk memastikan kerja-kerja politik tentunya ke depan. Itu gimana? Apa yang mesti dilakukan supaya koalisi ini solid, lalu kemudian calon presidennya segera muncul? Ya, harus ada extra effort. Ya, ini kita udah menang 1 langkah nih. Menang 1 langkah dalam arti koalisinya sudah dapat. Ya, tapi jangan juga begitu koalisinya dapat, lalu kemudian kita merasa berpuas diri. Jadi dianggap pekerjaan sudah selesai gitu. Padahal nah ini bahaya baru awal ini. Iya, baru awal ini. Ya, kita baru dapat boarding pass-nya nih. Tapi apakah boarding pass ini dapat kita gunakan atau tidak? Ini kan pekerjaan seterusnya nih, pekerjaan berikutnya nih. Nah, oleh karena itu menurut saya ini kita harus extra effort-nya nih. Paling tidak meyakinkan PAN, meyakinkan P3. Ini dulu harus dirawat betul, dijaga betul. Supaya kedua partai ini bersama-sama dengan Golkar berkenan mengusung Pak Airlangga sebagai calon presiden, dan mereka yang 2 ini nanti PAN dan P3 menyodorkan pasangan calon atau wapres yang akan berpasangan dengan Pak Airlangga.
sambil juga nanti mengkomunikasikan misalnya terhadap Nasdem misalnya, karena Nasdem sampai saat ini kan belum ada bentuk koalisinya. Tapi dari nama-nama yang disebut 3 ini, saya kira kan ada kemungkinan untuk dipasangkan dengan Pak Airlangga. Misalnya dari 3 nama itu, apakah nanti misalnya Airlangga Ganjar, ataukah Airlangga Anies, ataukah Airlangga Andika. Kan bisa saja diindikan. Nah, inilah. Jadi yang pertama adalah untuk melakukan kerja-kerja politik dengan extra effort, itu di internal KIP, juga di eksternal, termasuk ke Nasdem, dan juga masih ada PKS dan Demokrat. Ya. Nah itulah. Satu lagi yang juga tidak bisa dilupakan adalah itu mendongkrak popularitas dan juga elektabilitas Pak Airlangga di grassroots. Ini harus Jadi ruang-ruang publik itu harus kita isi. Nah, ini harus didorong. Kalau saya boleh otokritik ya kepada ini, ruang publik yang ada sekarang ini memang kurang kita kuasai. Oh gitu. Ya. Kalau boleh jujur saya otokritik saya lah terhadap, tapi saya otokritik bukan berarti saya tidak ikut dengan hasil munas terhadap pencalonan Pak Airlangga, tidak. Tapi ini kan untuk bagaimana kita memuluskan langkah berikutnya. Untuk memperbaiki. Ya. Ruang-ruang publik yang ada sekarang ini, jujur aja secara fair memang saat ini hanya diwarnai oleh nama-nama yang tadi saya katakan di survei misalnya yang 3 besar si A, si B, si C. Nah inilah yang harus kita isi. Bagaimana nama Airlangga ini setiap hari di ruang publik itu dibicarakan banyak orang gitu. Oke. Itu yang menjadi pekerjaan dari di luar tadi internal KIP dan di eksternal KIP juga mengisi di ruang publik. Oke, ruang publik dan sekaligus menggarap ke grassroots-nya. Supaya supaya elektabilitasnya betul tetap meningkat. naik. Ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita sudah ada di penghujung acara. Kira-kira Bung Lahmod, dari obrolan kita secara keseluruhan ini, Anda mau buat closing statement seperti apa? Ya. Sebagai saya ingin mengajak seluruh kader Partai Golkar, apalagi terhadap teman-teman struktural pengurus. Ya. Kita harus punya kesadaran bahwa setelah pemilu 99 atau setelah reformasi, Partai Golkar belum pernah berhasil mendudukkan kadernya sebagai presiden. Artinya adalah kalaupun Partai Golkar pernah ikut pemilu dan menang, itu sifatnya adalah follower. Belum pernah kita mendudukkan kader kita. Di tahun 2004 kita mengusung Pak Wiranto, tetapi gagal. Di tahun 2009 kita mencalonkan Pak Yusuf Kalla, juga pada saat itu belum berhasil. Di tahun 2014 kita mencoba mendorong Pak Ical, karena Pak Ical sebagai ketua umum pada saat itu. Tapi untuk jadi calon pun kita nggak berhasil. Sehingga Golkar pada saat itu mendukung Pak Prabowo yang non-kader. Pada saat itu, kalau istilah saya, karena saya juga bagian yang tidak setuju pada saat itu, saya akan buka juga ini, ya saya bilang Golkar berada pada posisi sebagai seorang relawan Prabowo pada saat itu ya. Nah, seterusnya di tahun 2019 ya, karena memang kehendak rakyat sangat kuat terhadap Jokowi, ya memang udah tepat Golkar mengambil posisi untuk mendukung Jokowi di periode kedua kemarin itu. Dan inilah momen 2024 ini. Ya. Dari 99 ke 2024 berarti kan 25 tahun, Pak Sebastian. Sudah cukup dong 25 tahun bagi Golkar untuk kembali lagi mengisi kepemimpinan nasional di Republik ini. Oke. Gitu. Jadi siklus 25 tahun mesti kembali ya. Tahun dan ini momentumnya. Harus kembali kepada beringin. Oke. Untuk memastikan perjalanan arah bangsa dan Republik ini. Iya. Kalau ini tidak kembali ke pangkuan Golkar, maka siapa lagi yang bisa menjamin perjalanan bangsa ini ke depan? Oke, terima kasih Bung Lahmod. Sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman,
dan juga mencoba membuat katakanlah analisis untuk perkembangan politik kita akhir-akhir ini dan bagaimana persiapan Golkar ke depan tadi sudah disampaikan dengan sangat baik. Sampai jumpa lagi di program Face to Face berikutnya. Bye. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.